Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami khulafa rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati awliya talami masyariki ila magharibiha bahriha wa barriha khususan ila hadrati Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ila hadrati awliyati Safi Indonesia lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'im musannifin wa ila hadrati madahibil arba'ah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami'i Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ghazali, Syekh Sunat Al-Baghdadi wa ila hadrati jami'i ustadi wa asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhariya Jamal ke Idris Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati Jami'i masasisi tambak beras khususan ila hadrati Syekh Wahab Basbungo Mbah Hamid Mbah Fatah Mbah Utsman Mbah Soleh Mbah Sihah wa ila hadrati masasisi Tebuireng wa ila hadrati masasisi Denanyar wa ila hadrati masasisi Al-Mimbar wa ila hadrati masasisi Rajoso wa ila hadrati masasisi Miftahul Falah wa ila hadrati masasisi Al-Mimbar lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati wa ila hadrati wa ila hadrati wa ila hadrati Kyai Dailam Yusuf Ausuli wa furu'ihi wa ila hadrati jami talamidihi khususan ila hadrati talami di fiadil mahad Allahumma fa'ulumahum wa barikulumahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah
ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram pada bab selanjutnya, yakni bab setelah bab Busiam atau Kitabus Siam. Pembahasan Kitabus Siam termasuk di dalam Kitabus Siam ada bab babu shaumut tatawwu wa manaha anhu shaum. Ya. Kita akan membahas babu shaumut tatawwu wa manaha atau wa manuhiya anhu shaumun. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hada babun utawi iki iku bab atau babu syami tatawu'i ay hada babun fi bayani shaumi tatawu'i utawi iki iku bab ing dalem mertelakake puasa sunnah. Wa malan perkara nuhiya kang den larang apa manhu. Ngene, wa malan perkara nuhiya kang den larang apa anhumah apa saumun poso, atau wama lan perkara nuhiya kang den larang anhu saking ma apa saumun poso. Bab ini akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi kalau kemarin itu membahas Kitabus Siam itu di depan itu membahas tentang rukun, syarat dan yang membatalkan puasa. Nah sekarang membahas tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang dilakukan puasa sunnah, ya. Dan waktu atau tempat yang dilarang dilakukan puasa sunnah, ya. Wan Abi Qatadah, hadis pertama. Wan Abi Qatadah lan saking Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku suila den takoni sapa Rasul an saumi yaumi Arafah. Saking poso dina Arafah. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi yukafiru ngleburake apa saumu yaumul Arafah. Asanata ing dosa setahun. Almadiyata kang wis liwat wal bagiyata kang arep teka. Wa usuila lan den takoni an saume yaumu Asyura saking puasa dina Asyura. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi yukafiruh nglebur apa yaumu Asyura asanata ing tahun almadiyata utawa almasanata ing dosa setahun almadiyata kang wis dhisik kang wis liwat. Wasuilalan den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saumin sake ang saumi yaumul itsnaini saking poso dina Senin. Faqala nulin jawab sapa Rasul dalika uta mengkono-mengkono saumu yaumul itsnain iku yaumul wulidat. Iku yaumun dina wulitu kang den lahirake sapa ingsun fi ing dalam yaum. Wa bu'ithu lan den utus sapa ingsun fi ing dalam yaum. Wa unzilalan den turunake alaya ing atase ingsun fihi ing dalam yaun. Wa unzilalan den turunake apa wahyu alaya ing atase ingsun fihi ing dalam yaun. Rawang riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis pertama tentang puasa sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansori dalam kitab Bulughul Maram ini. Satu ketika dalam hadis ini, satu ketika anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yauma Arafah. Satu ketika Nabi ditanya tentang apa, bagaimana
apa fungsinya puasa Arafah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, fungsi daripada puasa Arafah adalah yukafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Fungsi daripada puasa Arafah adalah melebur dosa yang telah lalu dan akan datang. Subhanallah pahalanya. Jadi pahalanya puasa Arafah itu bisa melebur hari tahun sebelumnya dan hari yang akan datang, setahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa Arafah. Dan ditanya wasuila an saumi yaumi asyura, dan ditanya tentang puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itu puasa hari tanggal 10. Bagaimana fungsi daripada puasa Asyura? Yukafiru sanah al-madiyah. Puasa Asyura akan melebur dosa 1 tahun yang sudah lewat. Jadi kalau Anda puasa Arafah, puasa Asyura, maka 1 tahun itu dihapuskan dosanya. Apalagi kalau rajin puasanya, insya Allah, wah ini mantap gitu. Wasuila lan den takoni an saumi yaumil itsnan. Nabi juga ditanya, bagaimana dengan fungsi daripada puasa hari Senin? Puasa hari Senin itu kata Nabi, dalika yaumu wulidtu fi wa bu'ithtu fi wa unsila alayya fi. Hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Hari di mana saya dilahirkan. Dan hari Senin itu adalah hari di mana saya diutus. Dan hari Senin itu hari di mana saya diberi oleh Allah wahyu pertama kali. Jadi tentu dalam kaitan ini kita puasa pada hari itu, di mana hari itu Nabi dilahirkan, kita mensyukuri tentang hadirnya Nabi Muhammad SAW ke bumi ini, lahir ke bumi ini. Bersyukur kita tentang datangnya seorang Nabi yang membawa kebenaran, menghapuskan kebodohan, menghapuskan ketidakberadaban, menghilangkan dari segala sesuatu yang tidak bermartabat. Maka kita pada saat itu sunnah untuk melakukan puasa hari Senin, karena pada saat itu Nabi dilahirkan. Di hari itu juga Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Ini menjadi juga kita punya rasa syukur kepada Nabi ketika kita pada saat puasa pada hari Senin. Karena Nabi pada saat itu diutus menjadi seorang Rasul, kemudian Nabi diberi wahyu pada saat itu juga. Jadi hari Senin, puasa hari Senin adalah puasa memuasai diutusnya Nabi, dilahirkannya Nabi, dan diberinya Nabi wahyu. Itu. Jadi sunnah. Wan Abi Ayyub Al-Ansari, lan saking Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Abi Ayyub Al-Ansari. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadan ing wulan Ramadan. Summa atba'ahu nuli ngenut boreni sapa man sitan ing 6 hari min Syawal saking bulan Syawal. Kana mongko ana sapa man iku kasyami dahri kaya poso setahun. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari ini kualitasnya adalah hadis sahih. Nah, jadi puasa hari Senin, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kesahihannya insya Allah sahih. Nah, selanjutnya adalah Nabi bersabda ya, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Orang yang melakukan puasa Ramadan sebulan penuh dan diikuti dengan 6 hari setelah hari Lebaran pada bulan Syawal, maka ia sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Padahal puasanya hanya bulan Ramadan dan 6 hari setelah Lebaran. Ya.
setelah Lebaran. Ya, itu dianggap 1 tahun penuh sudah puasa. Bagaimana itu pahalanya? Maka besok ketika setelah Lebaran, sunnah untuk melakukan puasa Syawal sampai 6 hari berikutnya. Biasanya kalau orang Jawa setelah puasa Syawal itu ada Hari Raya Kupat. Hari Raya Kupat itu adalah merayakan hari setelah berpuasa 6 hari setelah Ramadan itu, atau setelah puasa Syawal. Mudah-mudahan bisa, karena ini susah. Setelah puasa kemudian Lebaran, pada saat itu banyak makanan, banyak orang berkunjung dan kita juga berkunjung, ternyata kita disuruh untuk puasa lagi. Wah, berat. Nah, kalau di budaya Arab mungkin nggak berat, karena setelah Lebaran mereka nggak ada pesta atau tidak ada hari-hari besar lagi. Kalau di Indonesia ada halal bihalal yang sampai mungkin 3 hari, 4 hari, bahkan 1 bulan itu, untuk saling bermaaf-maafan. Nah, pada saat itu kita disuguhkan makanan yang enak. Maka godaannya kalau di Indonesia lebih berat dibanding di Arab untuk puasa Syawal ini. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala dawu sapa Sa'id Al-Khudri, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ibadin yasumu yauman fi sabilillah. Ma min ibadin ora ana saking kawula iku yasumu, mamin ibadin ora ana utawi saking kawula iku yasumu kang poso sapa man fisabilillahi ing dalem dalane Allah, ilah, atau begini, mamin abden ora ana saking kawula yasumu kang poso sapa abad yauman ing dalam siji dina fisabilillah ing dalam dalane Allah, ila ba'da kejaba angin ngeduhake sapa Allah bidzalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dina an wajhihi wan an wajhin nari saking arah-arah neraka sabina ing dalam 70 apane kharifan tahune muttafaqun alaih walafdu utawi lafat iku muslimin kedua Imam Muslim. Kata Allah, kata Nabi, tidak ada seorang hamba ketika ia berpuasa karena Allah, ya, bukan karena siapa-siapa. Nah, kita dulu waktu masih kecil, ya, puasa itu karena ingin dapat pesangon dari orang tua. Jadi kalau Lebaran, kalau nanti kamu puasanya nutuk sampai 15 hari, sampai 3 hari, sampai 1 bulan, nanti dikasih sangu, dikasih duit THR, atau dibelikan baju, dibelikan sepatu yang kelip-kelip, gitu. Itu masih belum karena Allah, ya. Kalau ada orang puasa karena Allah, ya, kalau ada orang puasa karena Allah, kata Nabi, maka tidaklah orang tersebut tidaklah orang tersebut disia-siakan oleh Allah, kecuali ia dijauhkan oleh Allah dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Jadi orang yang puasa setiap harinya karena Allah, dia akan dijauhkan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan puasa kita bisa mempunyai kualitas puasa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, yakni puasa karena Allah biar kita jauh dari api neraka. Nah, umur kita itu nggak sampai 70 tahun, ya, tidak sampai 70 tahun. Ada mungkin yang 70 tahun lebih, tapi nggak sampai ribuan tahun kan gitu. Artinya apa? 70 tahun ini adalah waktu di mana kita insya Allah hindarkan dari pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bentuknya adalah bisa memasukkan kita ke neraka. Jadi untungnya itu kalau kita puasa karena Allah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu puasa sapa Kanjeng Nabi hatta nakula. Sehingga ngucap sapa kita la yuftiru ora mokel sapa Kanjeng Nabi. Wa yuftiru lan mokel sapa Kanjeng Nabi hatta nakula sehingga ngucap sapa kita la yasumu ora puasa sapa Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau puasa sungguh-sungguh,
kata Aisyah. Ketika beliau puasa, maka seolah-olah beliau tidak pernah tidak pernah mokel gitu. Nah kalau kita kan kualitas puasa kita kan, meski kita nggak makan, meski kita apa, tapi masih membicarakan orang lain, masih ngibah atau ngerasanya orang lain, masih berbuat dosa dan lain sebagainya. Ini Nabi tidak. Nabi ketika puasa itu menjaga betul apa yang menjadi bagian daripada yang bisa mencacatkan puasa. Dan ketika beliau berbuka atau tidak puasa, beliau nampak tidak berpuasa. Sehingga tidak tabu bagi sahabat ini Nabi puasa atau tidak puasa. Kemudian wa mara'aitulan orang ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku istakmala nyempurnaake sapa Rasul siyama syahrin ing poso sedina. Fakot hale bloko ila Ramadana ing kejaba Ramadan. Wa ma ra'aitu lan ora ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bi syahrin ing dalam wulan aktsara kang luwih akeh minhu saking Ramadan apane siaman poso ning fi Sya'ban ing dalam wulan Sya'ban muttafaqun alaih. Walafdu utawi lafat ikuli muslimin kedua Imam Muslim. Hadis ini kalau kita terjemahkan, tadi saya katakan karena Rasulullah yasumu hatta naqul la yuftiru. Nabi Muhammad itu ketika puasa pasti kita tahu Nabi Muhammad puasa. Ya, pasti kita tahu Nabi Muhammad itu puasa. Jadi ciri-ciri Nabi Muhammad puasa itu sangat jelas gitu, dilihat oleh para sahabat. Dan ketika Nabi tidak puasa, Nabi juga terlihat jelas tidak puasa. Oleh karena itu, kejelasan Nabi yang dilihat oleh para sahabat saat beliau puasa atau tidak puasa, ini menjadi barometer munculnya syariat puasa. Ya, sehingga Aisyah mengatakan wa mara'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin faqat atau qattu ila Ramadana. Aisyah tidak pernah melihat Nabi puasa selama 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi kenapa ini disimpulkan? Kenapa ada kesimpulan semacam itu? Karena tadi sudah jelas Nabi puasa nggak puasa itu nampak sekali. Sehingga ketika beliau puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan itu juga nampak. Sehingga tidak diketahui Nabi Muhammad melakukan puasa 1 bulan penuh. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan 1 bulan penuh puasa kecuali bulan Ramadan. Itu begitu. Jadi Nabi Muhammad itu puasa tidak puasa nampak jelas. Dan Aisyah menyimpulkan tidak ada puasa 1 bulan penuh yang dilakukan oleh Nabi kecuali bulan Ramadan. Nah, wa mara'aitu, kesimpulan yang kedua, wa mara'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan Nabi Muhammad itu di antara bulan-bulan yang ada selain bulan Ramadan, ya, itu tidak pernah melakukan puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Nah, jadi Nabi Muhammad itu paling banyak melakukan puasa selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Tapi ingat, di bulan Sya'ban Nabi Muhammad tidak melakukan puasa 1 bulan penuh, karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Oke, begitu ya. Nah, ini adalah satu kesimpulan yang menyimpulkan bahwa tidak ada puasa sunnah 1 bulan full. Itu begitu. Wan Abidarin lan saking Abidar radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abidar amarona perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasuma yen toh poso sapa kita min syahri saking sewulan salah sata ayamen ing dalam 3 dina. Salah asyara rupane dina kang kaping 13. Wa arba'ata asyara lan dina kang kaping 14. Wash khamsa asyara lan dina kaping 15. Rawang riwayatake sapa Anas ing hadis sapa Anasai Imam Nasai wa Tirmidzi. Imam Tirmidzi wa Sahih lan ngarani Sahih. Ing hadis sapa Ibnu Hibban.
Abi Dzar mengatakan, Nabi Muhammad pernah memerintahkan ke kami dalam 1 bulan itu hendaknya orang melakukan 3 hari dalam setiap bulannya, 3 hari untuk melakukan puasa. Ya. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan Abi Dzar melakukan setiap bulannya 3 hari saja. Di hari kapan itu? Pertama, di tanggal 13 Hijrah, ya, di tanggal 13 pada bulan Hijrah, dan di tanggal 14 dan di tanggal 15. Ya, ya. Di tanggal 13, di tanggal 14 dan di tanggal 15. Setiap bulannya disunatkan untuk melakukan puasa di tanggal 13, di tanggal 14 dan di tanggal 15. Nah, di tanggal 13, 14, 15 ini disebut biasanya puasa mutih atau puasa Ayyamul Bid. Ya. Jadi puasa mutih atau puasa Ayyamul Bid itu. Ya, kalau puasa mutih sih sebetulnya makan nasi doang, tapi entah puasa ini disebut dengan Ayyamul Bid, ya. Disebut dengan hari putih, entah kenapa itu. Ya. Nanti coba dilihat. Kalau di sarahnya, wahya Ayyamul Bid linuril qamari wa ziyadatil doi fi layaliha. Pada hari itu karena rembulan itu ya nampak terang sehingga warnanya seperti seolah-olah putih, mungkin begitu. Sehingga rembulan itu di sini linuril qamari wa ziyadatil doi fi layaliha. Di sini ada rembulan yang cahayanya di hari-hari tersebut itu tanggal 13, 14, 15 itu, di hari itu rembulan itu terang begitu. Tambah sinarnya alias terang. Nah, jadi puasa tanggal berapa? 13, 14 dan 15 itu ada puasa namanya puasa sunnah Yaumul Bid yang diperintahkan oleh Nabi kepada Abi Dzar dan sahabat. Wan Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul la yahilu ora halal lil mar'ati kedue wong wedok antasuma yen to poso sapa mar'ah wa zaujuha utawi bojo lanange mar'ah iku syahidun wong kang ing dalem omah illa bidnihi kejaba ing dalem kejaba kelawan idene zauj. Muttafaqun alaih wa lafdhu utawi lafat iku lil Bukhari kedhi Imam Bukhari wa zada lan nambe sapa Abu Daud khairu ramadhana saliyane bulan Ramadan. Ini kita tertarik sekali dengan hadis-hadis semacam ini karena apa? Dalam Islam dan syariat Islam maksud saya, itu ada kepentingan manusia dengan manusia, kepentingan manusia dengan Tuhannya. Itu semuanya tidak boleh tidak boleh tumpang tindih. Tidak boleh tumpang tindih itu tidak boleh jomplang salah satunya. Biasa kita sebut dengan hablum minallah, hablum minanas. Satu hubungan kita dengan Allah sebagai makhluk dengan Tuhannya, satu sisi makhluk dengan makhluk atau hablum minanas. Termasuk hablum minanas adalah pada saat kita punya suami dan punya istri. Itu kita punya hubungan suami istri, yang mana hubungan suami istri ini di dalam syariat, ya, itu juga dihormati. Melebihi dalam tanda kutip ya, bukan melebihi ya, saya ngomong kayak mana itu, seolah-olah melebihi hubungan kita dengan Allah, karena puasa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi dalam kaitan ini tidak boleh kita egois. Tidak boleh kita menafikan hubungan kita dengan manusia, kemudian kita mengatakan saya butuh Allah bukan butuh manusia. Dengan mengatakan saya tetap puasa dan saya katakan bahwa diri saya nggak butuh istri saya, gitu, nggak butuh suami saya butuhnya Allah, saya butuhnya ridhonya Allah. Nggak bisa semacam itu, harus seimbang. Oleh karena itu, di sini Nabi mengatakan la yahilul mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun ila bidni. Seorang perempuan itu jika di selain bulan Ramadan, ya, khairu Ramadan ini,
jika selain di bulan Ramadan itu nggak boleh puasa atau